pastikan saya juga adalah yang ketiga dari koordinator Pawan, Ketuaan, dosen dan para teman saya sendiri yang bukan dokter di Malaysia. Baik, boleh kita mulai. Ya, jadi sekalian, salah satu materi yang penting yang harus Bapak Ibu nanti kuasai dan implementasikan di tempat Bapak sekalian adalah pengelolaan kekayaan intelektual. Jadi dari berbagai forum nanti Bapak Ibu bisa menggali semakin dalam terkait dengan pengelolaan KI, dimulai dari mengelola KI yang disampaikan oleh Pak Zain, kemudian bagaimana kolaborasi dengan Bida, terus oleh Pak Umar dan saya, kemudian menyampaikan materi tentang pengelolaan KI itu sendiri. Bapak Ibu, pengelolaan KI ini dapat maksud mengapa demikian? Karena ini dapat disesuaikan dengan skop dan kebutuhan Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu punyanya hanya hak cipta mampu, mungkin pekerjaan Bapak Ibu itu terlalu rumit. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki paten, menangani indikasi geografis, lingkungan hidup dan seterusnya, maka saya jamin Bapak Ibu urusannya jadi makin panjang. Ya, kalau Bapak Ibu ingin panjang di bidang, maka pilihlah urusan yang lebih panjang. Maksudnya adalah tadi sudah dibicarakan oleh Pak Luna, dan di situ ada peluang kolaborasi Bapak Ibu. Sudah kita semua ada yang membantu daerah masing-masing, betul? Ya, jadi biarlah kami memajukan di pusat, kami memajukan di daerah. Jadi jangan sampai kita tumpang tindih, akhirnya tidak ada yang maju. Kita mulai. Baik, tadi profil sudah disampaikan. Oke, ada 3 faktor yang saya ingin sampaikan. Bapak Ibu mengenal profil untuk KI, kemudian bagaimana pengelolaan KI di diri sendiri sebagai benchmarking dan juga sebagai contoh. Jika Bapak Ibu berkenan, kemudian nanti Bapak Ibu bisa datang ke kami sebagaimana dilakukan oleh teman-teman beberapa liga, Mas Samsul, ya, kemudian juga beberapa daerah sebelumnya sudah sempat mampir dan akan magang di tempat kami ya. Jadi kalau Bapak Ibu kurang kerjaan, silakan mendatangi kami. Kemudian yang ketiga dari lokasi kolaborasinya disampaikan kepada Bapak Ibu. Lanjut. Baik, sudah sampaikan. Nah, jadi BRIN itu besar Bapak sekalian ya. Jadi BRIN bukan organisasi main-main. Jadi Bapak Ibu sekalian di tengah isu pergantian pemerintahan, kita harapkan BRIN bisa dilanjutkan. Ya, karena apa? Karena ekonomi sudah sedemikian besar, sudah sedemikian cantik kita kelola. Harapannya kekurangannya bisa kita perbaiki bersama. Ya, dan kami di Direktur Manajemen KI adalah satu bukti berlalu di sekian padang laut dan pasir di Indonesia. Bahwa kami mencoba merangkai apa yang dilakukan oleh Presiden, apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa memajukan sistem Indonesia. Kami di bidang fasilitasi dan inovasi. Kemudian tugas kami adalah terus semuanya melakukan pengelolaan kekayaan intelektual. Bapak Ibu, BRIN memiliki SDM sekitar 14.000, lebih 12.000, dan kami harus mengelola KI dengan target tahun ini yang dipimpin oleh Pak Iwan sebanyak 1.400 KI dan hanya dilakukan oleh 30 orang. Jadi mohon kerjasamanya Bapak sekalian ya Bapak Ibu ini mungkin tolong berikanlah draft atau penelitian yang baik-baik yang sudah bagus. Jika teman-teman kami bisa terbantu, bisa segera mengeksekusi dan bisa menyampaikan. Berikutnya. Oke, ya ini sudah disampaikan oleh Pak Umar tadi bahwa saya garis besar ini tugas bagian tugas di BRIN dan kami sebagai bagian dari funding agency yang diikuti fasilitas riset inovasi. Kami punya direktorat pendanaan dan direktorat pengelolaan bagian tugas untuk mengelola hasil-hasil riset dan inovasi dari BRIN. Ya, ini menjadi suatu keunikan Bapak Ibu bahwa BRIN sebagai sebuah lembaga riset memiliki pemerintah satu-satunya dan yang terbesar ya pada negarawannya memiliki tugas untuk bisa memfasilitasi semua hasil riset dan inovasi para peneliti. Diharapkan kami melayani melalui, tetapi seiring dengan perkembangan kebijakan, kami juga melayani permintaan dari eksternal. Bapak Ibu sebagai entitas bidang perguruan tinggi atau yang lainnya, jika memiliki kepentingan untuk bisa menguasai kekayaan intelektual, bisa meminta bantuan asistensi dan fasilitasi intelektual, bisa berkomunikasi dengan Direktur Fasilitasi Riset dan Inovasi. Berikutnya, oke, ini proses riset dan inovasi yang dibangun oleh Bapak Ibu sekalian bahwa ada proses produksinya, ya teman-teman di OR organisasi riset bekerja keras menggali, membuktikan keilmuan dan sebagainya supaya bisa menghasilkan riset-riset yang
Jika ada kebaruannya, ya, kebaruan ini juga berlaku bukan hanya di paten tetapi juga di artikel ilmiah. Sebelum kita tahu, jika ada kebaruannya bisa kita teruskan kepada publikasi ilmiah ataupun kekayaan intelektual. Nah, ini sesuatu yang mungkin kalau Bapak Ibu berpengalaman atau berkesempatan pendidikan di luar negeri, biasanya sudah dikenalkan dengan perpatenan di luar negeri. Ya. Tapi di dalam negeri, perpatenan ini masih sesuatu yang baru. Ya. Karena selama ini biasanya baru ditargetkan berupa jurnal publikasi, jurnal Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Jarang Bapak Ibu yang lulusan dari dalam negeri yang ditargetkan nanti bisa menjadi paten. Nah, inilah mengapa kita menjadi sedikit agak berat mendorong para peneliti Indonesia supaya bisa berorientasi pada paten. Tidak cukup hanya publikasi ini. Ya. Publikasi ini perlu, ya sangat perlu untuk bisa mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan. Karena di jurnal itulah Bapak Ibu bisa meminta pendapat, pembuktian secara ilmiah, ya secara terkait dengan kehidupan tersebut. Tetapi Bapak Ibu juga perlu menghasilkan evidensi, menghasilkan teknologi supaya juga bisa dibuktikan apakah hasil seperti itu juga memiliki kandungan kebaruan, langkah efektif dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga ujung-ujungnya diharapkan dapat dilakukan difusi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian untuk ini semua kami memiliki aplikasi dan kanal royalti. Di sini sudah ada yang menerima royalti, Pak, teman-teman peneliti ada yang sudah pernah menerima royalti dari ya. Ya, dari belum ada ya. Jadi bagus sekalian, sudah diatur dalam MK bahwa peraturan kepala BIN bahwa sivitas BIN yang PNS jika menghasilkan kekayaan intelektual dan kekayaan tersebut dimanfaatkan dan bisa memberikan lisensi atau royalti, maka itu tersebut akan mendapatkan sebagian royalti dan lisensi tersebut. Menurut PMK, kalau royalti dan lisensi yang maksimum sampai 1 miliar, maka para inventor mendapatkan bagian sebesar 30%. Ya, 30% lumayan ya, kalau boleh jadi nanti memberikan masih bisa. Tapi kalau lebih dari 1 miliar, proporsinya menjadi berkurang, menjadi 20% saja. Ini juga menjadi menarik kalau Bapak Ibu ada yang ingin mempelajari mengapa fenomena lisensi ini malah semakin menurun pada saat nilai lisensinya naik. Ya. Ini ada latar belakangnya, di mana diperkirakan jika nilai lisensi atau royalti tersebut terlalu besar, diharapkan terjadi kontraproduktif. Para peneliti, para dosen malah akan berhenti dari pekerjaannya karena sudah terlalu enak menikmati royalti. Betul ya, betul ya. Orang naik bukit ini sedang pikiran macam-macam kan, apalagi terima royalti maksudnya, gitu ya. Itu suatu filosofi. Tapi di saat yang bersamaan, kalau teman-teman perguruan tinggi bisa melihat bagaimana proporsi lisensi dan royalti yang diterima oleh para dosen itu 70%. Ya, 70% untuk dosennya, 30% untuk lembaga. Berbeda. Kalau di BIN 30% ke peneliti, 70% untuk BIN. Ya, ini sebuah kontradiksi sebenarnya. Mari kita lihat bersama. Nanti seringkali waktu bisa kita buktikan filosofi mana yang benar. Apakah kekhawatiran tadi tersebut terjadi? Apakah dosen-dosen IPB, dosen-dosen IPB dan sebagainya berhenti setelah terima royalti? Kita akan buktikan. Kalau tidak, yuk kita berjuang 70% untuk peneliti. Gitu, ya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Oke, nah ini sekilas saya perlu diketahui bahwa kami membagi fungsi pengelolaan intelektual menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah perlindungan intelektual, kemudian yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga adalah pembinaan. Kita mencoba membagi berdasarkan aktivitasnya secara usul. Pada saat perlindungan, kita akan mencoba memfasilitasi hasil-hasil riset supaya didaftarkan sesuai dengan rezim tepat. Ya, kita bisa memfasilitasi paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, desain industri, kemudian hak cipta untuk software, dan kita akan salurkan kepada para administrator yang kita Kemenkumham dan PPTB. Dari mana sumbernya Bapak Ibu? Dari OKMR. Kemudian bagaimana dengan bidang masyarakat, mahasiswa dan perguruan tinggi? Dari beliau sudah sampaikan Pak Luhut bahwa nanti haknya adalah dari bidang.
disabilitas. Ya, di sanalah mereka yang menyalurkan dan berhubungan dengan kami sebagai promotor, kemudian juga mungkin dengan para OR sebagai penyuluh itu. Ya, jadi tidak boleh lagi langsung dari mitra industri kepada OR atau kepada community. Ya, demi kebaikan bersama Bapak Saudara. Ya, praktek bersama ini biasanya hubungannya orang-orang, maka sekarang kita coba formalisasi, kita jadikan hubungan dari lembaga ke lembaga. Mengapa demikian? Supaya sama-sama aman. Ya, kalau per orang biasanya hubungan-hubungannya menjadi longgar, menjadi tidak jelas. Ada banyak hal-hal yang tidak diatur karena menentang hubungan orang tersebut. Misalnya, bagaimana dengan nilai royalti tadi? Kalau kita berhubungan antara lembaga, ini sudah jelas. Ya, nilainya sudah jelas, bagaimana prosedur pembayaran. Tapi kalau orang-orang, biasanya kalau community akan lebih longgar. Kapan sesuatu ditransfer saya terima, gitu ya. Berapa besarnya terserah dari perusahaan. Berapa mereka memperkirakan royalti atau lisensi yang layak pada sipil. Gitu loh ya. Jadi kita formalkan kali. Berikutnya. Nah, ini mulanya kami melakukan sosialisasi KI, tidak hanya internal BIM ya. Kami akan segera melakukan penerapan wilayah layanan dari Serpong, Cibinong, kemudian kedua luar wilayah tersebut, kemudian juga dari Islam. Kita lakukan penelusuran potensi KI, kemudian kita lakukan penelusuran dokumen KI. Kita punya beberapa event, ya, kami mendatangi beberapa pusat-pusat untuk memberikan latihan praktik ini. Kemudian kami melakukan penelusuran KI mulai dari pendaftaran, asistensi dan pembiayaan. Mungkin Bapak Ibu peneliti pernah mengalami atau sedang berproses pengajuan permohonan paten. Nah, Bapak Ibu kalau bisa diberikan langsung kepada kami, jika memang ada kendala dalam hal tersebut bisa disampaikan kepada koordinator misalnya atau kepada sekretariat. Karena kami tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses tersebut, walaupun sudah melalui titik baku yang sudah secara online, tetapi tetap ada ruang-ruang di mana mungkin ada kesalahpahaman atau ketepatan kami dalam memberikan pelayanan. Misalnya, tektokannya biasanya berupa grafik revisi, kemudian revisi yang diarahkan oleh reviewer kami misalnya kurang berkenan atau kurang disetujui oleh review. Nah, situasi seperti inilah yang biasanya membutuhkan diskusi yang lebih intens sehingga diberikan lebih sepakatan. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kami sebagai reviewer, kami sebagai pelaksana fungsi lingkungan itu juga diberi tanggung jawab bahwa apa yang didaftarkan oleh BIM menggunakan anggaran BIM harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya tidak bisa juga DMKI daftarkan sembarangan. Tidak bisa juga DMKI menyetujui semua usulan desain yang sekiranya kami pandang tidak sesuai dengan kriteria desain. Dia harus tentunya mungkin perlu juga ada kerjasama dan pengertian dari para pemimpin. Ya. Diskusi dan komunikasi penting, tetapi masing-masing dengan mengetahui tugas dan wewenangnya, maka akan memastikan bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Mengapa demikian? Karena walaupun teman-teman kami di reviewer itu sudah dianggap memadai kepahamannya terkait dengan KI, sehingga mereka juga cukup tahu mana yang disebut dengan desain, mana yang dikatakan sebagai baru dan sebagainya. Berikutnya, selesai. Belum. Ya. 5 menit lagi ya? Ini jamnya Asia ya? Jam saya sekarang. Ada evaluasi dalam BIM menjadi penting. Sebelum kita maju ke negosiasi, lisensi, Bapak Ibu penting untuk tahu berapa nilai yang dapat diminta. Mengapa demikian? Supaya Bapak Ibu bisa tahu sebenarnya berapa sih potensi teknologi saya. Selama ini kan kira-kira ya, kalau ditanya berapa kira-kira yang Bapak Ibu mintakan untuk lisensi yang teknologi dipakai oleh perusahaan, tentu dihitung dari berapa biaya. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Pendekatan biaya itu hanya cocok untuk pencatatan atau akuntansi untuk biaya. Tapi kalau kita bernegosiasi, kita harus memperhitungkan berapa besar potensi pendapatan yang akan diperoleh dari teknologi tersebut. Ya. Kemudian ada penyesuaian KI di daku. Ini dalam proses yang akan juga seperti apa. Tetapi ke depan Bapak Ibu sekalian kita harapkan tidak bisa digunakan oleh seluruh bidang,
seluruh stakeholder sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi ada proyek membangun sistem sendiri. Berikutnya. Oke, masih ada 100 slide lagi ya. Next. Ya, berikutnya. Oke, sampai foto terus. Oke, ini lalu ya, Bapak sekalian. Ini adalah salah satu fitur lain yang disediakan oleh sementara memang untuk internal. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan, bisa bayangkan Bapak Ibu peneliti di bidang, submit ke kantor bidang masing-masing itu melalui aplikasi. Kemudian Bapak Ibu review, Bapak Ibu komunikasikan melalui Intidaku, hasilnya juga ada tertera di Intidaku. Kemudian nanti perkembangan apa yang terjadi di JNKI, Bapak Ibu juga bisa posting di sana, sehingga peneliti tidak lagi menganggap bahwa pada saat dia submit file Bapak Ibu seolah-olah masuk ke riba ada informasi. Ya, dengan itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian itu saja Bapak Ibu sekalian, minyak waktu intinya adalah untuk pengelolaan KI ini memang sesuatu yang mungkin seperti masing-masing Bapak Ibu sekalian, tapi BRIN khususnya dari manajemen KI membuka pintu selebar-lebarnya jika Bapak Ibu membutuhkan pendampingan fasilitas coaching maupun magang di tempatnya. Demikian yang saya sampaikan Pak Wawan, mohon izin jika ada kekurangan.